dia. Dimana ternyata Widdy, tapi jujur ini ada salah satu surprise pick yang sangat gue suka. Kenapa? Sama-sama the power of initiator. Ya. Ini sama-sama dia bisa memberikan satu momentum. Dan sekarang untuk melihat dari para pasukan tim Onyx, ketika menggunakan Purify itu untuk di tangan dari Cecil atau ke arah Badang, ini bakal flop banget. Kalau Harit it's okay, nggak masalah. Tapi untuk Badang dan juga Cecil, ini sangat flop banget nantinya. That's why mereka harus tetap flicker. Krusial banget ya. Krusial. Dan kita lihat crowd control yang besar juga. Gak cuma dari yang Gatot Kaca tadi sempat di-mention Oji, Guinevere. Kita lihat ya tentunya Widdy, Jawhead gamenya menurut aku flawless ya. Terutama ke arah 2-3 fight terakhir dari game yang pertama. Targetingnya tepat, momennya tepat. Apakah dengan Guinevere ini Widdy bisa menjadi poros inisiasi yang sama lagi. Untuk saat ini masih belum ada first blood dan cukup tenang-tenang ada main. Belum ada spell ke trigger, belum ada pergerakan yang signifikan dari kedua tim. Tapi jujur ya Guni, ketika gue ngelihat kondisi dari para pasukan tim Liquid dengan Jawhead tadi, itu sebenarnya gue gak expect untuk dia bisa comeback sih. Sulit banget sebenarnya. Tapi ternyata di balik itu semua, the power of Widdy, dia dengan tenangnya bermain dengan agresif. Karena dengan satu statement yang sangat saya setuju lagi sama Profesor KB, kalau misalnya kalian dalam under, memang gamblingnya dimainkannya. Tapi kali ini lihat arah di depan sana, bakal coba mendapatkan satu point kill. Tapi Kyrie lebih memaksa ke arah Widdy. Tapi kali ini apakah Favian mampu melakukan takeover menuju ke arah sosok dari Turtle lagi dari tim Onyx? Karena mereka udah standby on position. Favian sudah akan siap dari jauh, mencoba untuk membuka vision. Dan ini dia, Favian is coming! Dan Kyrie berhasil mendapatkan Turtle depan sana para pasukan dari tim Liquid. Mereka harus mundur ke arah belakang. Sakaratul Maut, Widdy ke arah belakang di tangan seorang Ryota. Agresivitas yang tinggi, berhasil mendapatkan first blood. Dan bahkan Avatar of Guardian-nya masih miss. But it's okay. Selama di early game seperti ini, dari tadi Onyx memang mendominasi dan kita lihat mereka punya scaling dari Harit yang dimana harus dimanfaatkan early powernya. Tampaknya mereka bahkan cukup greedy ya Ji ya, masih mau orange buff-nya dari seorang Favian. Tapi nampaknya Favian dari belakang mencoba untuk mentarget satu buah point kill transfer Suns. Dan Keyboy langsung unbreakable-nya membuat semua netral. Tapi kalau Kyrie yang masuk, ini kasusnya akan berbeda. Kyrie punya satu level lebih unggul. Nah, itu yang akan menjadi tantangan untuk Favian tersendiri. Kali ini tentunya kalau kita ngeliat dari netral objective fight yang pertama, masih cukup dikendalikan oleh Onyx. Ada sedikit maksa dari TLID-nya tadi. Dan sebuah polisi tidur yang cukup tinggi tadi ya, harus dilewati oleh Widdy. Dan akhirnya dia menjadi satu-satunya korban dalam turtle fight tadi. Kembali tempo cukup menurun dan kedua tim ini ya kembali farm, kembali ke arah minions terlebih dahulu. Namun terlihat Ryota ini gangguin farming pattern dari seorang Favian. Sadar lah kayaknya, dia udah mulai sadar. Permainan dari Ryota ini udah cukup harus lebih agresif dibandingkan di game pertama. Meanwhile, itu sudah ditunjukkan Ryota untuk di game yang kedua kali kita menyaksikan rotasinya. Dari tadi kita lihat Aran benar-benar bermain dengan aktif banget. Dan kalau saat ini, melihat para pasukan dari tim Onyx, mungkin lebih enak untuk Aran sih. Karena nggak semuanya bisa numbangin Aran. Tapi lihat di depan sana, Ryota bakal coba dipas atau mau point kill. Dan para pasukan dari tim Liquid berhasil memakan Ryota dengan instan. Untungnya waktunya masih ada kesempatan untuk Ryota bisa balik lagi menuju ke arah Pit Turtle. Sedikitnya informasi tampaknya berhasil dimanfaatkan oleh tim Liquid. Dan ya Ryota tentunya berhasil diamankan dengan cukup nyaman. Tanpa ya resource mungkin kebuang beberapa namun worth it. Karena kali ini sedikit out of position, kalah setup dari Rivernya. Tapi nampaknya Keyboy bakal coba dipoking dengan Unbreakable yang dia miliki. Tapi Suns terdeteksi. Ingat, Suns menjadi target utama dari Widdy selalu. Dari di game yang pertama. Dan ditambah lagi sekarang Suns tidak memiliki Purify. Jadi Suns benar-benar harus berhati-hati. Meanwhile depan sana, Sapero bakal coba di take down. Damage terlalu besar, Zaman Force dikeluarkan. Source skill yang keluar banyak. Membuat buying time dari Team Onyx untuk mendapatkan Turtle Land kedua. Dengan flawless. Tanpa ada sedikit pun gangguan sama sekali. Ya cukup banyak informasi. Udah tahu udah menggunakan ultimate dari Favian juga. Udah nggak ada chance dari tim TLID untuk melakukan takeover. Dan lagi, Onyx sudah mendapatkan 2 turtle. Harus berhati-hati di area atas. 4 melawan 3, potensinya mungkin 5 melawan 3. Namun TLID tahu terlalu mengambil resiko, tidak mau mengambil resiko. Dan ya mereka tidak mau fight terlebih dahulu. Mereka nggak punya damage di awal gue nih. Ya. Mereka mau fight mau 4, mau 5 kalau misalnya tiba-tiba Kyrie datang. Suyunya owning kayak seperti 2 turtle ini. Ya. Ini bakal membuat tim Liquid ID nggak bakal punya kesempatan late game. Ya. That's why
Kalau yang asumsi aku lihat kali ini para pasukan dari tim Liquid menghindari tim fight besar. Ya. Semaksimal mungkin mereka bermain dengan safe. Tapi udah di menit yang kelima, kata safe untuk di turret yang pertama kayaknya harus benar-benar udah bisa di-dive in oleh Onyx sih. Kayak mereka harus udah lepasin karena udah gak ada lagi kan sekarang shield dari turretnya. Itu yang dicari angle-nya. Itu yang dicari. Dari Onyx tentunya opening dengan mungkin Ryota, dengan Keyboy juga. Dan kita lihat TLAD memang benar cukup reaktif dong. Oh, di area mid. Ya, lihat di depan sana Aran distraction kembali terjadi. Aran kembali lagi berhasil menjadi satu buah sosok yang mendistract para pasukan dari tim Onyx. Dan sekarang Aran aja kuat, apalagi nanti. Kalau goldnya hanya beda 500 gold seperti ini, Aran akan lebih kuat di arah mid gamenya. Ya, Dan ini harusnya udah dipikirkan oleh Onyx untuk siap-siap. Ya. Mereka harus concern akan hal tersebut. Harus lebih agresif lagi. Karena mid game atau mungkin early game sekarang lagi owning, mereka harus memaksimalkan itu, eksploitasi early lead-nya. Namun dari Onyx kayaknya cukup pasif ya. Pasif sekali. Tidak mau terlalu mungkin. Apa mereka tidak mau mengambil resiko. Tapi jujur, the time is now. Karena TLID mid game udah ada spike dari RNCQ, udah ada spike dari SKL. Yang akan lebih tricky lagi untuk Onyx. Namun struktur yang pertama seenggaknya sudah didapatkan. Ya, kalau ngomongin ke arah ini, ke arah Moskov yang hilang, ini gak masalah. Karena mereka bisa balikin dengan gampang. Ya. Moskov masih punya power akan hal tersebut. Sekarang 2 split persen dari tim Liquid. Ini ada di tempat bata, tapi lihat arah bakal cepat dimakan. Mampu ke arah bisa bertahan, tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mencoba untuk berhasil mendapatkan Keyboy. Di outplay dengan damage dari turret, bantuan berhasil mendapatkan Keyboy. Pertukaran arah dengan Keyboy, dibalikan dengan Favian. Tapi Moskov is coming. Fokus dengan 2 damage yang didapatkan, tapi Xavero tanpa adanya Summon Force. Membuka dia bertahan di depan sana. WD! Again! Tanpa adanya Summon Force, Xavero gak bisa bertahan. Dan bahkan keuntungan dimiliki Onyx dari 1000 lebih gold hingga 100 perak saja. Dibayar lunas. Lunas oleh total. Tim Liquid. Dan kali ini Aaron Chiki timingnya benar-benar luar biasa. Dia SOD-nya connect, masuk ke dalam bush sehingga apa? Free hit. Damage-nya berasa oleh Onyx dan ini yang kita bahas mid game. Ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Damage dari Aaron Chiki dan juga YSKill dan ingat, ini belum full power, belum full spike dari seorang Moskov. Baru 2 item aja udah seperti itu dampaknya dan kita lihat Keyboy nggak boleh overextend di sini. Dan 2 itemnya dia maksimalkan dari corrosion side dulu. Yang tandanya dia akan lebih fokus ke arah farming. Ya. Dia akan lebih fokus ke arah farming ketimbang team fight. That's why tadi ketika 1 Spear of Distraction yang menyangkut, ini dari sosok seorang Iron Siki, dia calculate dulu. Kalau gua masuk, worth it gak? Tapi ternyata totally worth it. Sangat karena awalnya Aran terpick off namun nggak masalah. Mereka bisa berhasil mengamankan 2 member lagi. Bukan siapa distraction. Distraction. Dan That's it. Onyx harus berhati-hati karena targeting. Ya oke, pincangin 1 nggak masalah. Tapi apa follow up-nya? Kalau pincangin hanya Aran terus-menerus, tentunya nggak worth it. Namun dengan struktur di area tengah ini udah hancur, ini sangat-sangat worth it. Itu yang diinginkan sama tim Liquid. Oh. Masalahnya Aran emang ditaruh untuk itu. Ya. Aran akan coba dipakai tapi di depan sana Keyboy menjadi target utama. Damage terlalu besar. Widdy bakal coba dipasang untuk point kill tapi nampaknya damage dari seorang Farsi. YSKill gak bisa melakukan lihat. Meanwhile, perpasukan dari tim Liquid ini mereka termakan 2 point kill dan Xavero. Salah satu sosok yang dibilang akan menjadi top 3 di ESL kali ini. Benar-benar menunjukkan kualitasnya banget Iron Seki. Nowhere to run. Risolasi sudah dan 3 member dari TLID terkapar. Onyx kali ini sudah memenangkan Perfect Turtle. Dan kali ini Lord sudah hadir. Tampaknya tidak akan ada kontes. Favian mencoba untuk menyelamatkan dirinya mundur ke arah depan sana. Favian masih berhasil selamat. Meanwhile perpasukan dari tim Liquid ini. Mereka harus benar-benar membuktikan kalau mereka bisa melakukan defensif dengan 2400 gold seperti ini. Karena jujur Onyx dominasi dibanding di game sebelumnya ini sangat luar biasa. Tapi again and again, Xavero 2 game menjadi satu sosok yang sangat ada di pandangan saya. Sangat berkilau. Positioningnya bagus banget, timingnya bagus banget. Dan Outplay-nya juga. kita harus kasih angka topi juga ke arah Ryota tadi. Buying time, face crack-nya connect ke arah 2 member yang membuat TLID formasinya nggak maksimal. Holy Crystal dari kantong dari Xavero. Bahaya, spike. Spike-nya lagi. Tapi Xavero lagi dan lagi benar-benar membuktikan kalau permainan yang sangat luar biasa dimiliki dirinya. Walaupun nama yang baru di skena Mobile Legends Indonesia. Tapi tidak bisa dipungkiri. Permainan dari sosok God Laner dari seorang Xavero ini benar-benar mengerikan, Gori. Ini nggak bisa kita pungkiri loh, Gori. Ya, dan ini membuat tentunya confidence, percaya diri lagi. Dan kita lihat
Apakah dengan kepercayaan diri ini, Onyx bisa kali ini di game kedua kali ini bisa menutup gamenya? Faviano, Pinnacle Ninja, ada Xavero versus everybody. Jangan ada satu poin kill dapatkan para pasukan dari Team Liquid. Mereka porak-poranda karena damage tambahan menggunakan belakang Fiskray. Ryota berhasil menutupkan serangan RCK. Double kill dapatkan oleh seorang Xavero. Dapatkan para pasukan dari Team Onyx. Melululantakkan Team Liquid dengan menit ke-10 saja. Ini bencana. PS di depan mata membuat para pasukan dari Team Onyx mereka mengandangi Team Liquid. Karena ini bukan power spike dari Team Liquid, Goni. Mereka harus mundur dulu sih, Ji. 5 member dari No, mereka terpaksa dengan Unbreakable Winnie. Almost tertank dan tadi Sans dengan satu buah tanpa rapid tipping. Maka sampai versus everybody again and again. Fokus ke Pestilence. Gak peduli apapun terjadi. Dan Onyx take the game 2 dengan sangat cepat. Sang